Shalom, saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita bersyukur kalau kita ada hari ini semua karena kemurahan Tuhan. Nah, dalam beberapa waktu terakhir ini kita sudah membahas mengenai disiplin rohani. Dan pada kali ini kita akan membahas topik mengenai disiplin berpuasa. Dan pada hari ini juga saya akan share mengenai tujuan dari berpuasa dari Richard J. Foster. Nah, oleh sebab itu sebelum kita mulai pembahasan, saya mengajak kita untuk berdoa. Mari sama-sama kita bersatu hati, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, terima kasih buat kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Saat ini kami akan belajar bersama-sama mengenai tujuan berpuasa dari Richard J. Foster. Berikan kami hikmat-Mu, pengetahuan-Mu, supaya kami mengerti setiap kebenaran kami pelajari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah, saudara-saudara, teman-teman semuanya, dan sebelum kita masuk ke dalam topik mengenai tujuan berpuasa, satu hal yang perlu kita kesepakati adalah kita percaya bahwa setiap hal yang kita lakukan tentunya harus didasari oleh tujuan. Karena ketika setiap hal kita lakukan tanpa dasar adalah suatu tujuan, maka setiap hal yang kita lakukan itu menjadi satu hal tidak bermakna karena tanpa tujuannya. Oleh sebab itu, hari ini kita akan belajar mengenai tujuan berpuasa. Nah, Richard J. Foster mengatakan bahwa menggunakan perkara-perkara yang baik untuk mencapai tujuan kita sendiri merupakan pertanda agama palsu. Nah, teman-teman semuanya, di sini Richard J. Foster mengingatkan kembali bahwa ketika kita berpuasa, hendaknya tujuan itu bukanlah tujuan-tujuan pribadi kita, tapi lebih kepada kehendak Tuhan itu sendiri. Jadi ketika kita melakukan puasa kita, satu hal yang perlu kita pastikan bahwa kita melakukannya untuk melakukan kehendak atau kemuliaan nama Tuhan. Dan oleh sebab itu, kita akan terus belajar, dan ketika salah memaknai tujuan dari berpuasa, justru itu akan menjerat kita kepada hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Allah. Dan oleh sebab itulah kita harus mengerti sekali mengenai apa itu tujuan berpuasa, ya teman-teman. Dan selanjutnya dikatakan bahwa hal-hal yang seringkali terjadi saat ini adalah banyak orang-orang percaya atau orang-orang Kristen yang salah memaknai tujuan berpuasa. Mereka berpuasa lebih menekankan kepentingan-kepentingan pribadi mereka. Mereka memakai puasa sebagai alat untuk menuntut Tuhan, untuk memenuhi setiap kepentingan-kepentingan mereka. Padahal seharusnya ketika kita berpuasa, kita sedang menuntut kehendak kita atau sedang menuntut diri kita. Supaya apa? Supaya kita bisa mengerti atau mentaati akan kehendak Tuhan itu sendiri. Nah, itu adalah suatu hal yang sangat perlu kita perhatikan. Dan teman-teman, jadi berpuasa itu harus selalu berpusatnya kepada Tuhan, bukan kepada kita. Jadi kalau kita berpuasa, perlu kita benar-benar menyadari bahwa hendaknya kita terus berpusat hanya kepada Tuhan, bukan kepada kepentingan kita. Nah, jadi apapun yang kita lakukan dalam berpuasa, hendaknya kita pastikan bahwa kita melakukannya untuk Tuhan, bukan untuk kepentingan kita. Nah, teman-teman, dalam kitab Zakaria pasal 7 ayat 5 dikatakan, saya akan bacakan bagi teman-teman semuanya. Katakanlah kepada seluruh rakyat negeri dan kepada para imam demikian, ketika kamu berpuasa dan meratap dalam bulan yang kelima dan yang ketujuh selama 70 tahun ini, adakah kamu sungguh-sungguh berpuasa untuk aku? Maksudnya untuk Tuhan. Nah, di sini Tuhan melalui Nabi Zakaria mengatakan kepada orang-orang pada waktu itu bahwa apa? Adakah kamu berpuasa itu untuk aku, untuk Tuhan? Nah, jadi di sana tujuan berpuasa orang-orang Israel pada waktu itu dipertanyakan oleh Tuhan. Jadi hari ini pun kalau kita sedang mau mulai untuk kegiatan melatih diri kita dalam berpuasa, pastikan kita melakukannya untuk Tuhan, untuk kepentingan Tuhan saja, dan bukan untuk pribadi kita. Nah, John Wesley juga mengatakan demikian, teman-teman, bahwa pertama, biarlah puasa dilakukan bagi Allah dengan mata yang tertuju kepada Dia. Biarlah tujuan kita berpuasa itu hanya satu, yaitu dengan satu ini saja, memuliakan Bapa kita yang ada di surga. Jadi ketika kita berbicara mengenai tujuan berpuasa hanya satu, teman-teman, untuk memuliakan Bapa kita yang ada di surga. Jadi bukan tentang seberapa penting kepentingan pribadi kita. Karena banyak ada orang-orang yang berpuasa untuk ada pergumulan, ada hal-hal yang mungkin mereka ingin capai gitu loh. Dan itu sebenarnya tidak salah, tapi akan menjadi salah ketika kita fokusnya hanya ke sana saja. Dan anggaplah itu hanya sebagian dari berkat-berkat Tuhan ketika kita melakukan itu dengan tujuan memuliakan nama Tuhan. Dan saya percaya Tuhan kita, Tuhan Allah yang sangat luar biasa, sangat baik, dan Dia selalu mengerti apa yang jadi kebutuhan kita. Dan selanjutnya teman-teman,
Dengan cara kita mengerti akan tujuan utama tadi, kita akan terhindar dari sikap yang terlalu mengasihi berkat Tuhan. Jadi, dengan cara kita mengerti tujuan utama tadi, memuliakan nama Tuhan, kita akan terhindar dari risiko yang terlalu mengasihi berkat Tuhan dibandingkan dengan Sang Pemberi berkat itu sendiri. Nah, jadi kita diingatkan kembali bahwa jangan kita salah fokus. Nah, ketika kita berpuasa, fokusnya kepada Sang Pemberi berkat, bukan kepada berkat-berkatnya. Nah, ini yang harus kita selalu tanamkan dalam hati kita. Sehingga ketika kita melakukan kegiatan berpuasa ini, kita boleh memuliakan nama Tuhan. Dan ketika melakukan dengan tujuan yang benar, tentu hal itu sangat luar biasa bagi kita, tentunya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan selanjutnya dikatakan, dengan berpuasa, teman-teman, kita juga dapat mengetahui hal-hal yang menguasai diri kita. Nah, dalam hal ini sangat baik untuk kita sebagai orang-orang percaya atau murid-murid Kristus yang hendak dibentuk menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Nah, karena ada banyak hal-hal dalam diri kita yang tertutupi ketika kita berada dalam zona nyaman kita. Nah, tapi ketika kita melatih diri kita untuk berpuasa, kita sedang membawa diri kita keluar dari zona nyaman kita. Ada banyak hal-hal mungkin perasaan ego kita yang sebenarnya ya, rasa mungkin ego kita, rasa ambisi kita, rasa cuek kita kepada orang lain, itu tertutupi dengan apa? Dengan zona nyaman kita. Ketika kita sehat, ketika kita senang, ketika kita dipenuhi dengan kegiatan-kegiatan yang mungkin menutupi setiap hal-hal yang kita sembunyikan begitu. Tapi dengan kita berpuasa, kita melatih diri kita, mendisiplinkan diri kita, nah akan terlihat nanti hal-hal yang sesungguhnya yang ada dalam diri kita. Di sana mungkin ego kita semakin diuji, di mana mungkin terlihat emosi kita. Nah, tapi lewat hal itulah kita mengerti, oh ternyata saya ini terikat akan hal-hal seperti ini. Dan dengan puasa kita mengetahui hal itu. Dan itulah hal yang luar biasa ya teman-teman. Jadi dikatakan di sini bahwa berpuasa menolong kita untuk menjaga keseimbangan hidup. Jadi seringkali kita mengizinkan hal-hal yang tidak penting itu menjadi hal utama dalam diri kita. Nah, tapi ketika kita berpuasa, kita mengizinkan hal itu terjadi dalam hidup kita. Dan kita sedang menjaga keseimbangan hidup kita sebagai orang-orang percaya. Nah, dalam 1 Korintus 6 ayat 12 dikatakan bahwa segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Nah, kita nggak tahu nih ya, sebelum kita berpuasa, mungkin selama ini kita memiliki satu keterikatan, yang keterikatan itu selama ini tersembunyi dengan hal-hal yang selama ini belum terbuka. Tapi ketika kita berpuasa, kita membuka hal itu. Dan kita dapat mengetahui ternyata ada goresan-goresan luka yang ada dalam setiap kerohanian kita. Dan tentunya seperti dikatakan oleh Richard J. Foster tadi bahwa ini sangat baik untuk kita murid-murid Kristus yang hendak dipersiapkan, dibentuk menjadi murid-murid yang semakin serupa dan segambar dengan Tuhan. Dan terakhir teman-teman dikatakan juga dalam 1 Korintus 9 ayat 27, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberikan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Nah, ketika kita berpuasa, kita sedang melatih diri kita untuk menguasai diri kita. Dengan berpuasa, kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita semakin dipersiapkan. Kita semakin berada dalam titik yang betul-betul kita mau dimurnikan, teman-teman. Dan lewat hal itulah, kita semakin dibentuk jadi segambar dan serupa dengan Tuhan. Dan yang dikatakan Daud, katakan dalam Mazmur 35 ayat 13 dikatakan di sana, aku menyiksa diriku dengan berpuasa. Nah, sebenarnya ketika Daud berkata demikian, dia bukan sedang melakukan asketisisme teman-teman, atau menyiksa diri gitu kan, bukan. Tapi dia sedang mendisiplinkan dirinya, teman-teman. Bagaimana dia tahu dagingnya ini betul-betul berada dalam daya tarik yang sangat kuat kan. Firman Tuhan dikatakan bahwa roh penurut tapi daging itu lemah. Nah, kita sedang melatih daging kita sedang melatih rohani kita ketika sedang berpuasa. Sehingga apa? Sehingga kita bisa menyeimbangkan dalam setiap kehidupan kita. Kita dapat mengerti apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan tentunya semua hal itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan terakhir teman-teman, jadi lewat kebenaran ini mari kita sama-sama saling belajar. Kita mendapatkan pemahaman yang benar mengenai tujuan dari berpuasa itu. Jadi berpuasa bukan mengenai tentang kita, bukan mengenai tujuan-tujuan pribadi kita, tapi berpuasa berbicara mengenai Tuhan yang jadi pusat puasa kita. Jadi
tujuan kita yang utama adalah Tuhan, mempermuliakan nama Tuhan. Dan dengan mengerti hal itu dan kita dapat menerima kebenaran ini, itu di dasar kita ketika kita melakukan latihan disiplin berpuasa kita. Dan semuanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan kiranya firman Tuhan ini dapat memberkati teman-teman semuanya yang menyaksikannya. Dan mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk setiap kebenaran yang telah kami boleh sama-sama pelajari pada saat ini. Kami telah mengerti akan apa tujuan berpuasa, Bapa. Tuhan, ajar kami untuk melakukannya, bukan hanya mengerti saja, tapi Tuhan, pimpin kami, Roh Kudus pimpin kami, untuk kami boleh melatih disiplin rohani kami, tentunya dalam hal berpuasa ini, Tuhan. Terima kasih, Bapa. Kami serahkan kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Salam teman-teman semuanya. Tuhan Yesus memberkati.